Dortmund juga intensitas serangan yang nggak seeksplosif di 2 pertandingan sebelumnya itu karena emang terlalu gimana ya, terlalu fokus sama Gnabry dan Coman, makanya sisi eksplosivitas serangannya nggak bagus banget. Savage Football TV kembali dan akan membahas laga paling seru di Jerman, yaitu Der Klassiker. Bersama gue, Fikri, ada Kevin, dan Raditya Gian yang baru ngehits gara-gara IG-nya di-like oleh banyak orang. Yang postingan Tim Werner ya? Iya. Nanti jadinya si RG ini bakal posting-posting lagi foto-foto di Instagram, jadi kalian tunggu aja terobosan-terobosan dari RG. Iya. Gue bakal analisis pemain, klub, dan gue gak bakal sendiri. Nanti gue bakal sama Kevin juga, Apis, si Fikri, dan admin-admin lainnya. Jadi pantengin aja IG-nya terus. Jangan lupa follow. Iya. Oke. Kita langsung bahas permainan Munchen dan Dortmund dulu. Pertama-tama nih, menurut kalian ini intensitasnya tinggi gak sih pertandingan kemarin tuh? Menurut gue ya, dari babak pertama sih ya, 5-10 menit awal tuh sebenarnya lumayan kencang. Sama-sama nyerang gitu. Tapi 20 menit ke atas nggak tahu deh tuh Dortmund kenapa. Serangannya juga nggak efektif. Karena yang Uncul bilang kemarin Dortmund mainnya kolektif tapi ternyata enggak. Kayak gitu menurut gue. Sebenarnya intensitasnya tinggi tuh pas di babak kedua. Di babak pertama cuma 5-10 menit aja. Ya, kalau gue ngeliatnya lebih gimana ya, dibilang tinggi juga nggak begitu. Apalagi pas 10 menit ke atas, itu lini tengahnya Munchen tuh bener-bener ngontrol pertandingan banget. Si Kimmich sama Goretzka ya. Si Dahlan sama Delaney, Padahal nggak ada Thiago ya? Iya, bener. Gue bayanginnya gimana kalau ada dia gitu kan. Nah terus, dan dari apa yang gue lihat juga kemarin, Dortmund sebenarnya dari 2 pertandingan sebelumnya, waktu lawan Wolfsburg sama itu Schalke, dia masih tetap ngambil sisi flank ya, khususnya di kanan tuh, sisinya Hakimi. Cuma kemarin benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain waktu sama Alphonso Davies. Itu gue kaget sih. Ngapa-ngapain, parah. Tapi gue lihat yang gue amati banget kemarin perbedaan yang cukup ketara banget itu di ini sih, back tengahnya ya. Kan Dortmund pakai 3 back tuh, Akanji, Piszczek sama Hummels. Nah itu menurut gue yang mainnya bagus ya, dari passing terus abis itu mengalirkan bola gitu-gitu. Menurut gue cuma Hummels doang. Setuju? Iya sih. Setuju juga. Itu yang jadi alasan kenapa si Goretzka sama Kimmich selalu berhasil motong bola di tengah. Dan lo setuju nggak sih kalau Akanji itu juga tadi malam sedikit kedodoran mulu malah? Iya. Akanji ya. Tapi back Dortmund covernya bagus loh. Iya, untungnya. Iya sih, untungnya juga masih ada Piszczek kan. Iya. Waktu di back yang bisa cover kanan. Paling sama apa lagi ya? Kalau tadi malam juga sebenarnya gue setuju juga sih sama Bang Apis kalau sisi kanannya Munchen tuh tadi malamnya benar-benar dominan. Yang diisi sama Pavard yang pintar jaga posisi sama Gnabry atau Coman tuh yang Coman ya yang suka masuk juga. Nah justru yang tadi malam gue lihat adalah wing dari Munchen dan Bayern itu tuh nggak terlalu melebar mainnya. Mereka tuh cenderung sering masuk ke dalam, tapi kalau Lewandowski tuh sering turun jemput bola. Iya. Jadi gue ngeliat, lini tengah Dortmund juga sebenarnya karena itu agak sedikit kebingungan juga tadi malam kan. Dan di luar pembahasan gue juga sempat bicara sama Deka kalau sebenarnya kenapa wingback. Dan kalau lu sendiri gimana soal itu? Setuju nggak? Gue setuju sih, apalagi yang paling kelihatan banget adalah mereka bisa meredam Julian Brandt. Brandt benar-benar mati kutu sih. Dia cedera ya, makanya diganti menit 46. Mau Witsel ya kalau nggak salah ya? Dari mulai babak kedua, enggak ya. Sama si ini si Sancho.
dari 2 laga kemarin kan mereka istilahnya ya bertumpu pada brand gitu. Ketika brand nggak mati kutu, terus dia diganti, udah nggak ada harapan sih menurut gua. Dari situ udah kelihatan. Nah, Gimana, Win? iya. Menurut gue sih gini ya, 3-4-3 Brand kemarin mati mulu, nggak bisa megang bola lama. Sedangkan menurut gue kalau 3-4-3 dan wingnya terlalu pasif, cuman ngalirin bola ke wing-wing doang, harusnya ada wing yang bisa nahan bola lama. Makanya masuknya Sancho itu bagus, bisa nahan bola lama di wing, nunggu pemain naik, kayak gitu. Kan kalau di babak pertama lu lihat sendiri, selalu Haaland sendiri, sekalinya berdua, bingung tapi ngoper kemana, kayak gitu. Iya, Ada masih. Sancho membantu banget. Torgan Hazard juga tadi malam udah terlalu textbook juga mainnya. Iya. Holland gimana Holland di laga ini? Dari pandangan kalian? Holland banyak buang peluang. Apalagi yang waktu tinggal one by one sama kiper ya, yang si siapa namanya? Si Ponsi lari dari depan. Tapi malah nggak bisa dikonversi peluangnya sama dia. Iya. Tapi kalau gua Holland emang karena nggak ada support juga sih, kurang ada support juga dari di babak pertama. Babak kedua mulai berani-berani nusuk-nusuk ke dalam, itu pun karena Sancho masuk. Dan ini menurut gua bukan cuma Holland sih. Lewi pun mati kutu menurut gua. Maksudnya entah emang perannya dia bukan sebagai goal getter di laga ini, mencari aman saja, atau dia memang mati dari kena sistemnya Dortmund gitu. Kalian lihatnya yang mana? Makanya kan dia sering turun ke bawah tuh. Iya, betul. Jadi juga. Dia berkorban. Mati sama sistemnya Dortmund sih. Si Hummels kayaknya marking dia banget, karena beberapa kali shooting dari Lewandowski kebloknya sama Hummels gitu loh. Baru kalau nggak ada Hummels, Piszczek nge-cover, selalu kayak gitu. Kalau telat cover aja abis juga, karena Muller ngebuka ruangnya bagus banget. Sepakat. Iya. Tapi ini benar-benar menarik sih, Kimmich musim ini. Dia cuma berapa kali main di RB, sisanya dia udah main di tengah. Dan udah kalau ngomongin soal Kimmich, lu berdua lebih setuju dia main di bek kanan atau main di gelandang tengah untuk sekarang? Untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan. Tengah aja lah, ngapain di kanan udah ada Pavard, nggak usah rakus lah. Jatah orang. Karena kalau gue alasannya gini, karena ini kan Munchen kan punya Thiago. Nah, Thiago tuh menurut gue butuh ada yang ngebalancein. Nah, itu di Kimmich tuh ada banget. Selain dia pintar, punya akurasi, lincah, dan kuat. Resistansi pressing dia juga bagus ya. Iya. Tapi menurut gue semalam Munchen yang mainnya paling bagus Muller sih kalau gue lihat. Gue suka banget semalam ya. Benar-benar dari menit awal sampai menit akhir semangat banget nge-press mulu, cari ruang. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana juga. Kayak nggak kelihatan umur 30-an gitu. Berarti man of the match versi lu Muller ya? Menurut gue Muller sih. Kalau RG? Gue Kimmich sih. Bukan karena hanya dia golin doang ya, tapi kinerja dia di lini tengah, work rate-nya bagus, dan gue juga setuju sama Apis, covering posisi di lapangan tengah juga dominan banget dia ketimbang Goretzka, jadi gue milih Kimmich. Sama sih, gue juga Kimmich sih. Kalau menurut gue ya, Kimmich sama Goretzka tuh kemarin mainnya luas banget, enak banget, karena gelandangnya Dortmund kurang guna juga di babak pertama ya. Itu loh, jadi nguasain bolanya enak aja, orang kagak di press juga, dia nahan, habis itu counter cepat doang, backnya kuat kok, slow. Padahal dia punya Delaney loh, yang secara pressing tuh kuat banget. Iya, emang pertama Delaney berguna banget, makanya gue bingung kenapa dia yang diganti, bukan Dahoud. Nah itu, orang itu gimana Dahoud? Nah, gue juga pengen nanya sama lo sih, Vin, sebenarnya. Padahal dia kalau di rating tuh lebih tinggi dia daripada Delaney. Tapi gue setuju sama lo kalau Delaney tuh sebenarnya jauh lebih baik ketimbang Dahoud pada pertandingan kemarin. Kalau gimana? Jadi gini, kemarin sebenarnya gue bingung di babak pertama, ngapain sih mainin Dahoud? Ini kurang guna orang. Pas di babak kedua, gue baru ngebaca nih si Favre taktiknya. Emang dia satu jadi gelandang bertahan, satu nyerang-nyerang aja gitu loh.
dan baru berguna ketika Chan masuk. Karena Delaney lebih sering ngalirin bola ke wing aja udah kayak gitu. Kalau gue sih malah ngeliatnya Munchen kayak nggak dapet ancaman apa-apa ya. Gak dapet serangan. Iya, jadi kalau gue ngeliat nih, sebenarnya Dortmund itu tuh peluang momentum untuk serangan baliknya tuh ada banyak. Cuma nggak tahu kenapa kalau udah di sepertiga akhir itu momentumnya putus mulu. Iya. Tadi yang kayak tadi gue bilang, Kimmich Iya. sama Goretzka berhasil motong terus. Neuer kurang keuji aja sih kalau kemarin. Cuman 2 shoot on target kalau nggak salah yang bener-bener ngeri banget ya. Cuman itu doang kok. Tunggu, gue betul sambil baca statistiknya. Malah Burki justru lebih banyak dapat ancaman ya. 5-6. Dortmund nendang 5, Munchen nendang 6 on target. Ball position 50-50. Sebenarnya nggak jomblang banget kan, maksudnya gue ngerasanya sih Munchen ini ya sejak mereka udah cetak gol dan Kimmich sama Goretzka udah berhasil motong-motong di tengah, mereka jadi main aman aja. Kalau takut kena counter aja. Dan counternya nggak ada yang berhasil juga. Karena di babak kedua benar-benar ngeri banget Dortmund ya. Iya, semenjak masuk ke Sancho dah pokoknya tuh. Semenjak masuknya Sancho, betul. Dan menurut gua Witsel telat banget dimasukin, ngapain masuk dari babak kedua? Padahal kalau ada Witsel, si Chan enak tinggal progresif ke depan aja, ada dia yang cover di belakang kan. Iya, kan maksud gua dari musim-musim awal tuh yang main selalu Witsel sama Delaney setahu gua. Enggak, justru Delaney yang mulai nurun ke cadangan mulu sekarang. Iya, cuman awal-awal tuh Witsel Delaney. Seingat gua ya. Kalau nggak salah sih Beran ya pindah. Jadi itu kalau di awal-awal tuh lini tengahnya tuh kalau nggak Beran Witsel atau enggak Witsel Dahoud biasanya. Delaney itu nggak tahu kenapa musim ini memang dia jarang main. Tapi musim lalu dia benar-benar main kunci. Iya, sama Witsel. Kalau Bayern Munchen juga sebenarnya tadi malam banyak ngandelin syuting jarak jauh. Iya. Efektif nggak menurut lo? Efektif lah. Efektif, tapi seharusnya mereka tidak melakukan itu menurut gua. Harusnya mereka lebih punya atensi untuk masuk kotak penalti. Harusnya mereka punya kapasitas untuk itu. Iya, karena wing-wingnya Munchen ngobrak-ngabrik mulu. Beda sama wingnya Dortmund. Jadi kalau Dortmund mainnya shooting dari second one, wajar aja. Kalau Munchen bisa lebih gitu. Alphonso Davies lo lihat aja, udah berapa kali itu backnya dihancur-hancurin. Iya. Itu loh. Pakat sih. Kurang ajar itu orang. Ngomongin soal Alphonso Davies. Iya. Ini kayak pemain yang kalau menurut lo Vic benar-benar spesial banget ya. Tapi Iya. menurut lo berdua dia bisa nggak samain levelnya Marcelo? Bisa, tapi 2 atau 3 musim lagi lah kalau mainnya terus nanjak ya. Bisa banget. Terus pantau, ya minimal setahun lagi dulu lah, dipantau lah. Dia kan masih muda juga, jangan terlalu berharap banyak dulu. Tunggu konsisten dulu. Cukup lah. Cuman kurangnya Dortmund harusnya lebih berani main sabar aja, karena kemarin babak pertama udah bukan kayak laga besar gitu. Gue nggak lihat di babak pertama ini laga besar, enggak. Baru babak kedua baru itu menurut gue. Iya, di Twitter juga banyak yang bilang ini Der Klaster boring banget. Iya, boring di babak pertama pasti. Mau main direct tapi gagal ya gitu jatuhnya. Itu Munchen juga enak banget lagi main possession di daerahnya Dortmund. Nggak ada yang nge-press juga. Jadi dimain-mainin. Udah kali ya, itu aja ya. Itu aja ya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa di review pertandingan berikutnya. Dadah. Walaupun Des berkali-kali nyuri perhatian lewat dribblenya dia. Des. Iya, Des. Des.
Davis. Makanya gue dari awal bingung nih kenapa lu ngomong Des. Emang Des di Munchen? Iya. Musim depan kayak Oh. ngeri.